Hai. Halo, chapter 2. Tang, tang, tang. Halo guys, balik lagi di Makan Bareng kita. Jadi di kali ini kita bakalan makan sambil Q&A. Padahal Q&A sambil makan. Menu hari ini Ini saya lagi seblak sarapan. dan seru. Ini lagi disponsorin sama seblak Bismillah dan enggak deng. Masih Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harusnya disamarin gak sih sebelah haleluya ya? Ih, Nafanya harus ngedit, Naf. Enggak apa-apa, enggak usah. Oh, nggak usah. Enggak pakai. Enggak Itu- apa-apa. Enggak apa-apa. Itu dia suara-suara di belakang itu ada Tapi tinggal seiprit-iprit manajer kita. yang membawakan seluruh properti Properti dari dari syuting hari ini. Tepat sekali. Nah, berhubung yang kemarin itu benar-benar nggak ada substansinya, bukan, nggak ada narasinya ya, nggak ada apa sih namanya urutannya. Jadi kali ini kita agak niat dikit bun, kita pakai urutan. Basi bu. Enggak, cuma nggak enak aja ayamnya, makanya aku nggak makan. Kurang ajar Dikasih kalau Halo. Halo, oke kak. Jadi hari ini langsung aja kita bakal ngebahas soal magang merdeka. For information dulu, kenalin dong, kenapa sih harus mendatangkan seorang Rifki Junior gitu dibanding seorang siapa gitu? Kenapa harus Rifki Junior dalam Q&A magang merdeka ini? Oke, Coba, kenapa? alasannya itu karena tadi pagi kita ketemu. Karena kita ketemu dan Terus anaknya pas aku day one orientation. iya, jadi hari ini tuh Rifki ikutan day one orientationnya magang merdeka batch 2. Nah, terus baru saya ini menyadari kan, wah temen saya ini udah 2 batch gitu kan, jadi kayak harus dikupas tuntas sedalam-dalamnya gitu. Oke deh, lanjut langsung saja ke pertanyaan pertama kak. Pertanyaan pertama, Apa tuh? kan magang merdeka ini tuh adalah program di bawah kampus merdeka. Jadi orang tuh masih pada bingung sebenarnya kampus merdeka tuh apa sih kak gitu. Apa sih kampus merdeka? Silakan. Sambil makan ya guys. Oke, kampus merdeka tuh ya aku juga nggak bisa jelas ya, tapi intinya kampus merdeka tuh memerdekakan kampus dan mahasiswanya gitu loh, Cap. Jadi kayak bebas sih mahasiswanya itu pengen ikut apa aja kegiatan, kayak misalnya KKN, penelitian. Tapi KKN-nya apa ya? Pemberdayaan masyarakat gitu misalkan. Terus misalnya mau magang tuh juga dibagi 2, magang riset sama magang kerja. Nah, itu beda lagi nanti. Nah, tapi mereka itu dapat uang bulanan, tapi mereka juga dapat konversi SKS gitu. Jadi benar-benar dijamin sama pemerintah kayak gitu sih. Gitu. Dan ada banyak kegiatannya di bawah si payung agenda kampus merdeka. Kampus merdeka itu. Jadi intinya tuh kayak dia pengen mahasiswanya merdeka gitu kan. Merdeka dalam artian tuh dia tuh beraktivitas di luar kampusnya. Selain akademik gitu. Masalah akademik dan di luar kampusnya kan. Dan di luar kampusnya. Di luar gitu. kampusnya gitu. Nah, Intinya. itulah intinya. Jadi dan itu beneran keren banget nggak sih? Misalnya dibiayain juga, ada biayanya juga guys, ada biayanya, terus modal lah pokoknya pemerintah dalam membuat program ini gitu. Dan sekarang gitu, terus informasinya tuh sebenarnya bisa dibaca di ada www-nya nggak? Iya, kampusmerdeka.co.id atau apa? Tapi di Google kampus merdeka gitu aja udah langsung. Sebenarnya itu udah form, sangat informatif ini. ya kak. Karena kalau misalnya kalian tuh klik website, kalian tuh klik di Google, ketik di Google kampus merdeka, terus ada website paling atas. Itu tuh semua programnya nggak sih dalam? Iya, dalam semuanya itu? ada di Tapi situ. harus daftar dulu kan, harus login dulu. Pakai email kampus. Tapi nggak login nggak dulu pakai- nggak apa-apa sih. Kalau cuma buat lihat Cari tahu ya. FAQ-nya gitu-gitu. Iya, dan mahasiswa UM itu udah banyak banget ya yang ikut program itu. Karena beberapa program itu juga sebenarnya ada yang harus ada hubungannya nggak sih? Maksudnya Iya, harus karena terkait ACC konversi nilai. sama kampusnya gitu. Iya, sama kampusnya. Dan UMY itu cukup memfasilitasi dan welcome sama kampus merdeka, karena ada beberapa kampus yang kayak apa nih acara atau agenda bikin runyam gitu kan, kayak ternyata enggak. Ternyata ini hasilnya nih makin bahagia karena ada shululululu apa sih? Oke, dah lanjut. Oh terus tadi udah disebutin ya kak program-programnya apa aja kan? ISMA itu yang sangat Oh ya coba ter-highlight. sebutin program-program yang wajib mahasiswa daftar lah ya. Daftar dulu, kalau soal ikut apa enggak tuh tergantung lulus apa enggak ya. Tapi yang kamu wajib daftar lah sebagai mahasiswa gitu. Wow. Ada emosi. Wow. Apa kak? Jadi ada banyak sih programnya. Kalau yang
terhighlight tuh ISMA, terus magangnya tuh ada yang magang riset. Ngomongin soal ISMA, tadi ada pertanyaan yang masuk di dalam Apa Instagram. itu? Gimana tuh? HP kakak di mana kak? Ini, Iya. Kak. Ada yang nanya soal ISMA di Instagram saya. Kebetulan saya tadi upload story ya tentang Q&A. Ada yang nanya tuh ISMA. Kak, mau dijelasin dong ISMA itu sama student exchange beda atau sama? Nah, thank you saya Adisti. Saya .adisti. Ya, sudah bertanya. Tuh, coba BA of Kampus Merdeka. Ngawur banget. Amin loh. Siapa Ngawur. tahu Pak Nadiem Makarim mau nonton. Mending BE Cimory aja. Saya Oke. BA sebab bismillah. Student exchange itu ISMA itu salah satu bentuk student exchange gitu. Wah, Jadi jawaban yang bagus. Benar. iya kan? Student Iya, exchange iya, kan nggak benar. cuman program ISMA. Student exchange itu kan jenis program student Sebuah exchange. fasilitas, Sebuah nama. sebuah program lah di Program. dalam perkuliahannya. Dia ada dari ISMA, ada dari apa lagi sih student exchange? Yang Kalau- mandiri, anak IPREL, anak HI reguler gitu kan ada Kalau ya. di setiap kampus itu kan ada divisi hubungan internasional gitu guys. AIRO kalau di UM itu namanya International Relations Office. Nah, divisi di kampus ini tuh mereka biasanya yang ngurusin soal student exchange, mahasiswa di kampus dia ke mahasiswa di kampus negara lain. Aduh, nggak bisa deh saya buat ini. Kenapa kak? Ya intinya seperti itu. Jadi ISMA salah satu student exchange student program, tapi fully funded, dibiayai oleh Kampus Merdeka by pemerintah. Fully funded tuh bener-bener fully funded, mulai dari berangkat sampai ke sono, sampai biaya hidup di sana, tuition fee itu semuanya Iya. benar-benar dibiayai. Dan keunggulan dari ISMA itu guys yang buat kita tuh iri gitu ya, kenapa nggak daftar gitu. Salah satunya totalannya itu kayak sebulan dapat berapa puluh juta. Ya itu kalau uangnya. Satu lagi tuh kampusnya itu kampus-kampus top. Iya, Jadi iya, bukan iya, kampus iya. sembarang. Jadi Mm-mm. kayak kapan lagi kamu bisa masuk belajar ke kampus-kampus top gitu Dengan gratis. dengan gratis dan mudah ya. Lumayan mudah nggak sih seleksinya kayaknya ya kalau semoga. Jangan dimudahkan ya, tapi berjuang Maksudnya lah. iya berjuang lah sampai kamu bisa bilang itu mudah. Ya, sampai kayak kakak ini sampai bilang mudah. Saya sih nggak bilang mudahnya. Sedih banget, sumpah ini pedes banget. Karena dia masuk ke hidung gitu loh. Oke kak, terus kak ini kan kita spesifik bahas magang merdeka deh. Oke. Boleh saya lihat nggak pertanyaan? Nah, terus habis Ya, itu terus? salah dua kegiatan yang lainnya adalah magang merdeka. Itu magang gitu. Bener, magangnya tuh ada dua. Kalau magang merdeka ada yang riset, ada yang magang bekerja. Nah, kamu sukanya yang magang mana? Bedanya apa kak? Kalau magang riset itu di bawah instansi pemerintah. Oh iya. Yang riset-riset tentang Berarti misalnya di kayak kementerian BPS gitu. gitu. Di kementerian gitu. Terus badan riset gitu-gitulah intinya. Aku juga aku lupa, agak samar-samar gitu. Nah, ya udah berarti magangnya dia magang-magang riset. Dan Kalau- dibayar juga kak? Iya, tentunya. Nah, karena biasanya teman-teman ini udah jadi rahasia umum ya. Kalau magang di pemerintahan itu biasanya nggak dibayar, biasanya. Iya. Cuman kalau lewat kampus, Kampus merdeka Merdeka ini itu dibayar. Karena by Kampus Merdeka. Karena baik kampus merdeka. Berarti kalau teman-teman punya orientasi magang di pemerintahan, mungkin bisa jalur ini ya. Mm, Karena ya lumayan lah ada insentif buat Mm. makan kalian gitu. lumayan banget tuh. Oke kak. Terus satunya magang kerja. Magang kerja Ya. itu nggak cuman riset aja, tapi ya yang lebih aplikatif gitu. Kayak misalnya kamu bisa editing video gitu-gitu, itu ada magangnya, video editor atau copywriter atau researcher juga ada, researcher, dan itu nggak cuman instansi pemerintah tapi kayak NGO. Terus habis itu ada startup yang kecil itu juga mereka, kalau mereka bisa tembus ke kampus Merdeka, bagus berarti proposalnya sih menurutku, dan kredibel gitu, dan bisa untuk menjamin kalian kalau yang masih mikirin tentang konversi SKS lalala itu tenang saja, magang-magang aja dan pasti dapat kok konversi SKS 20 SKS gitu, karena sudah dijanjikan. Tapi itu balik lagi ke kampus, kadang-kadang ada yang nggak bisa ya kak? Apa Harus ya? sesuai dengan ini program studi yang diampu gitu, jadi kadang milih magangnya juga yang ini guys, yang agak Relate. selinier gitu loh. Selinier dengan Heeh. yang kalian itu. Padahal aku ada nonton loh pidatonya Pak Nadiem Makarim. Mm-mm. Dia bilang gini, kalau misalnya ada dosen yang nanya dan tidak mau mengkonversikan magang yang tidak selinier ke kita, ke yang
ke jurusan program kita. studi. Itu tanya ke saya katanya. Minta nomor saya ke Pak Rektor katanya gitu, atau nggak sampaikan ke Pak Rektor. Kenapa? Karena fungsi magang merdeka itu adalah emang tidak memerdekakan gitu ya. Iya, memang memberikan fasilitas untuk belajar yang tidak linier gitu. Karena memang mungkin baru 2 batch ya awal, jadi Iya, kayak mungkin kayak orang masih masih adaptasi sangat ya. meraba-raba banget. Universitas aja yang sebesar universitas itu masih meraba-raba dengan sistemnya kampus merdeka ini karena Mungkin ya. baru. Tapi harapannya semoga Tapi harapannya boleh ya. besok bisa lah Kedepannya ya, tuh nggak banyak linear kampus gitu. yang nggak linear, karena emang saat ini tuh semua serba nggak pasti gitu ya kak. Kayak kalau misalnya cuma satu jurusan aja yang kita kuasain, kayak kita bakal kalah sama harus orang-orang yang multidisiplin gitu. iya, orang-orang yang punya skill yang lain juga gitu untuk menunjang lah si jurusannya dia ini Iya, gitu. betul. Nah terus kak, mungkin Apalagi? pertanyaan di Instagram kita bakal jawabnya akhir-akhir ya. Oh, iya, oke. Kita jawab pertanyaan pribadi dulu. Nah, Kenapa harus, nah terus selanjutnya kak, kenapa sih harus ikut magang merdeka? Kenapa harus ikut magang merdeka gitu kan? Karena ya karena kenapa gitu. karena Coba spill alasan-alasan, dan mungkin langsung aja kepada benefit yang kakak rasakan juga ya kak sama satu batch dan aku masuk 2 batch ini. di batch pertama itu sekitar Sambil 5 makan kok, bulan. boleh? Iya boleh, iya sambil makan. Saya Itu kebetulan ini ya, apa kayak aku bisa lebih tahu banyak hal gitu, terutama di pariwisata atau tourism, karena kan oh iya, mungkin bisa diceritakan dulu deh kak ya. aduh, ini gak ada runtutannya, maaf ya guys. Nggak. Sorry sebelum Gimana sih, guys? sebelum Guys. Cut. sebelum kalian tahu, sebelumnya kalian harus tahu dulu nggak sih si kakak ini tuh Oh, magangnya di iya. mana gitu. Di sini Magangnya di mana? Tuh, dapat kartnya. Magangnya di mana kak? Travelism. Nah, mungkin Travel X ISM. iya, mungkin bisa agak diceritakan backgroundnya kak, biar teman-teman tahu kenapa sih dapat benefit itu gitu. Itu startup sih sebenarnya. Travelism startup yang baru banget, dia bergerak di pariwisata, tapi pariwisata yang berkelanjutan kayak sustainable tourism gitu kan. Wow, Everything itu sekarang udah sustainable gitu kan, kayak SDGs. udah menjamin sih. Pariwisata salah satunya sih. Udah. Belum ada iklan. Bentar ya guys, kita makan dulu. Langsung dirubah gitu ya fokusnya. Bentar ya guys, lagi ada iklan. Udah semua lagi. Pedes ya? Padahal setengah loh. Aku 3 loh. Anjir, Loren sumpah. 5 loh. Kayak Enggak sih, Loren 5 kan? ada beda. Sumpah. Coba. Masa nggak mau? Cuma mungkin pelan-pelan kali ya dia. Oke, travel season tadi ya. Iya. Sustainable tourism. Hmm. Terus aku posisinya di divisinya junior researcher. Nah, oke. Terus langsung aja nih kak, kan kita lagi ngebahas tentang background kakak kan, kenapa milih travel season. Maksudnya bukan kenapa milih travel season, tapi lebih ke ada tips nggak sih cara kita milih tempat magang yang sesuai sama kita tuh kayak gimana, dan posisi sih terutama gitu kan. Oke. Kayak divisi gitu ya. Iya, mungkin karena lebih. jujur li ya teman-teman, aku kan daftar batch 1 tapi nggak dapet, karena aku nggak nemu ada travel season ini juga gitu. Kayak gimana juga kak, kayak kita tuh dapet informasi startup yang baru berdiri itu gitu. Karena perasaan aing selama aing nyari tuh kagak muncul itu travel season gitu. Karena bukan salah. Karena ibu ini berpikirannya tuh yang brand-brand besar gitu. Kan aku searching juga kayak by position gitu loh. Oke. Berarti apakah harus dicari berapa ribu Nah, nanti kalau berapa aku posisi? tuh ada beberapa tips. Kalau kamu niat banget gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang pertama itu di search by position. Kamu positionnya mau apa gitu. Kalau kamu misalnya good di public speaking, kamu ketik aja public speaking. Nanti muncul tuh beberapa kayak public relation, itu kan posisi ya, public relation Public and communication, communication affairs, and misalnya gitu-gitu ya, nama-nama itu marketing beda-beda and gitu. gitu-gitu loh. Tapi hampir sama sebenarnya, intinya public relation atau public affairs kayak gitu. Itu kalau kamu good in public speaking. Kalau kamu good in research gitu, misalkan kamu suka research, ya udah researcher kayak gitu, nanti muncul researcher. Banyak sebenarnya karena kan multidisiplin. Jadi kayak ada video editing, copywriter, itu banyak banget. Itu yang pertama, by position. Berarti cari di posisi ya By teman-teman. position. Tapi sebelum itu berarti harus tahu dulu ya kita tuh Mau ke apa gitu. Oke.
Terus yang kedua itu search by kota. Kalau kamu misalnya kamu pengen di Jakarta, ya udah di Ini yang tidak Jakarta. saya lakukan guys. Aku search by Yogyakarta itu muncul beberapa perusahaan-perusahaan yang base-nya di Yogyakarta gitu. Terus aku baru lihat ke positionnya gitu. Jadi kalau tadi pendekatannya ke positionnya baru ke perusahaannya. Kalau sekarang regional terus perusahaan baru position gitu sih. Terus kalau mau lebih rajin lagi seperti saya nggak search by position by bawah. Pokoknya dari awal itu kak Baby gaya loh ini. Gak apa-apa, itu kita kan manusiawi. Oh, merah, aduh muka saya. Sumpah ya. Kak. Kalau level 3 kak ini level Iya 3 kak, ya Allah. setengah gitu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lanjut. Kalau mau rajin gimana? Karena sebenarnya kunci sukses itu rajin gak sih? Iya, Po. Kunci sukses itu. Kok Kok jadi mau ngomongin sukses sih? Kunci Jadi rajin itu maksudnya kalian dari awal posisi di platform Kampus Merdeka itu, walaupun dia posisinya bentuknya nggak ada apanya, nggak Iya ada tahu, biasanya sih cuma ABC-nya 3D doang gitu, 3D. 3D gitu. Iya. Nah, Dari kamu abjad gak sih? iya dari abjad. Jadi Tapi nggak jelas gitu loh, itu posisi apa sih gitu. Pentelengin setiap malam, guys. Saya mentelengin setiap habis Wow. isya. Luar Setiap habis biasa. isya itu yang 3D sampai huruf A nanti B, C, D. Nah itu malam 1, itu sampai A, B, C, D. Nanti dipetakan itu kamu yang mau yang mana, terus kamu buka-buka kualifikasinya. Oh bisa di save juga nggak sih? Di save? Bisa di save. Jadi kayak fitur Instagram yang save konten itu. Nah sampai Z atau sampai terakhir yang kayak pagar-pagar gitulah intinya. Semuanya saya apply. Jadi total dulu batch 1 saya ada 60 perusahaan saya apply. Wow. Kadang Ya udah, terus wawancara lain sebagainya, terus nggak lolos ya udah biasalah. Kalau nggak lolos mah nggak apa-apa. Gitu. Teman saya ada tuh yang sampai 3 tawaran loh guys, 3 tawaran posisi. yang berhasil ya. Beda-beda perusahaan itu. Dan kayaknya tuh semakin banyak semakin besar peluang nggak sih? Kayaknya jadi sebenarnya Semakin daftar aja gitu. dulu kalau memang itu relate sama kamu gitu. Karena Tapi sebenarnya juga perbaikin CV dan lain sebagainya. iya, nah itu nanti ada pembahasannya sendiri Oke, ya kak. oke. Cuman dari aku ya, pengalaman aku yang gak lulus ini di batch 1 kayaknya tuh dia kak. Nggak usah bilang pengalaman saya nggak lulus ini. Nah itu tuh kayaknya karena nggak terlalu banyak nyoba sebenarnya, karena terlalu pilih-pilih perusahaan gitu. Padahal sebenarnya ya guys, walaupun kayak misalnya Rifki kan dapatnya di startup yang baru gitu, aku ngelihat Rifki itu banyak banget ilmunya, kayak sama aja gitu, kayak sama aja dapat ilmu yang keren. Bahkan ada yang mentornya keren banget, jadi kayak ya, si mentor tuh juga salah satu yang mempengaruhi loh. itu sangat ini sih, sangat menurut aku Background. kalau dalam kerja tuh mentor nggak sih, misalnya kayak mentor. kayak orang kita kerja sama siapa gitu lebih penting daripada si nama perusahaannya. Dan posisi itu kayak posisinya keren tapi nggak Tertekan ngapa-ngapain gitu. gitu. Iya. Ada loh yang nggak ngapa-ngapain dan bingung mau ngapain gitu tuh ada magangnya. nggak Dan itu belajar kan perusahaan jadinya. besar juga, Indomaret. Bukan. Bukan. Indomaret nggak ada kok. Aku ngomong edit ya gini. Ih, Ica nih. Enggak, bukan. Indomaret ada sih. Ada yang ini teman kita maksudnya kan? Ada teman kita yang Ya, mungkin bingung atau tuh. Mending diedit ya. Let's go. Ya, terus lanjut. enggak sih, enggak apa-apa, ini kan Terus? kemerdekaan berbicara. Karena ini fakta loh. Kita bukan ini, karena kalau teman kita emang ada ya udah gitu kan. Maksudnya ada yang magang di sana gitu. Kerjanya kita nggak tahu ya. Ya, nah, Nggak terus julid lanjut. lah. Loh, Gimana? nggak julid loh ini. Lanjut. Capeknya. Ya apa sih? Oh ya udah. Apa ya kak? Pertanyaan terakhir apa sih? Oh, gitu cara milih gitu kan? Anjir sampai goyang tau dia. Lagi tuh aneh bridgingnya kayak gitu caranya. Ya, cara milihnya begitu. Posisi dan Tinggal itu kan. di-presetnya. Terus lanjut ke ini kak. Ya udah benefit tadi kan, kita kan udah masuk Benefit ke banyak benefit kan. sekali. Benefit tadi apakah mentor ya? Mentor tuh mempengaruhi. Kalau mentornya backgroundnya kuat, bagus gitu. Karena mentorku ini base-nya dari akademik, dia sangat open guys kalau untuk ngomongin tentang perakademikan dan konversi SKS, karena dia kan dosen, at least
tahu lah sedikitnya. Jadi dosen tapi nyebur ke bisnis gitu loh. Kalau misalnya mentornya itu pure orang bisnis, itu kadang agak ya hasil oriented apa? Goal oriented gitu, ngerti nggak sih? Kayak result oriented banget gitu. Kan mereka kalau orang-orang bisnis tuh pengen punya target yang udah ditargetkan gitu per hari atau per minggu, jadi harus dikejar gitu walaupun dia anak magang seperti itu. Kalau yang di tempat aku magang, dia emang pelan-pelan itu mendevelop orang satu by satu gitu, jadi pelan gitu. Berarti ini ya Kak, kan mungkin salah satu cara kita bisa tahu mentor kita itu kayak gimana. Ini barusan saya selesai guys. Nyambi ya. Bentar ya, saya makan dulu. Salah satu kita tahu mentor dengan cara mengunjungi Instagram. Oh, Nah, Instagram dari Instagram satu-satu. Emang rada capek guys kalau milih-milih magang ini, tapi karena namanya cari kerja emang susah ya zaman sekarang. maksudnya karena kan kita 6 bulan gitu loh kontrak, gak mau kita tuh kayak mentalnya salah terganggu pilihan. gitu loh, ngerti gak sih, kayak sangat tertekan selama 6 bulan atau 5 bulan itu. Oh, jadi apa yang Kakak lakukan tadi terhadap Instagram? Di Instagram itu misalnya travel system, ya udah kamu cari Instagram perusahaan ya berarti ini. Instagram perusahaan atau Instagram HR-nya atau apa yang nge-posting kalau dia tuh ikut kampus Merdeka. Pasti dia adalah selayang pandang mengenai kenapa dia bisa masuk kampus Merdeka dan siapa-siapa aja mentornya gitu, pasti ada. Tapi ada beberapa juga yang enggak gitu. Sama mungkin ini Kak, kan misalnya kita ngelihat perusahaan itu kan, kita baca profilnya gitu loh di websitenya kan ada tuh kayak bakal kayak gimana sih kerjanya, visi misi itu yang makro sih, itu makro. Terus bakalan ada sesi apa aja dalam magang itu tuh biasanya ada dijelasin di profile posisi itu. Gitu. Terus keuangan juga ya Kak ya, benefit ya, lumayan kan. Keuangan, benefit tadi knowledge, terus apa lagi sih, konversi S20 SKS tuh bisa loh kalau kalian mager kuliah pengen kerja ya kan. 20 SKS ini mendukung seperti itu. Terus apalagi uang benefitnya, iya, sampai aku sih kalau Kakak dapat fasilitas nggak Kak? Soalnya teman saya ada dapat dipinjam laptop dari sebuah mungkin perusahaan. itu yang besar ya Kak, iya. perusahaannya. Sampai misalnya juga kayak ada welcoming gitu, misalnya dikirimin kayak misalnya siapa yang Emina dan lain-lain itu. Unilever itu guys, dikirimin paket dengan gitu. Produk Unilever, jaket Unilever. Produk-produk nah itu kalau perusahaan besar emang kayak gitu. Karena berhubung aku nih travel system itu startup yang masih new, ada kok welcoming session tapi masih online pas itu. Terus ada penutupan makan-makan. Terus fasilitas kantor itu buka setiap hari buka. Kalau kamu mau ngantor boleh di sana. Terus kalau laptop enggak, uang saku dari kampus Merdeka. Sama kadang-kadang kalau kita ada acara gitu, survei yang lapangan, yang dia tuh project besar gitu misalkan. Nah nanti travel system kadang kasih uang kok sehari 100.000 atau 150 atau 100.000 gitu. Atau 50.000 gitu. Lumayan sih, lumayan gitu. Lumayan guys, itu tuh kayak intinya kita dapat ilmu, dapat banyak benefit juga yang lain gitu ya. Itu pokoknya benefitnya kayak nggak rugi ya Kak ya. Nggak. Pertemanan juga nggak Kak? Pertemanan oke, karena kan multidisiplin kan. Terus dari univ mana-mana gitu sih, jadi banyak temennya. Oke, nah sekarang kita ke tahap seleksi ya. Kita udah mulai ke belum dikit lagi yang tentang magang. Pas magangnya ngapain? Kerjanya. Kakak ngambil posisi apa Kak? Biar jadi gambaran juga untuk kalau posisi itu. Yang batch 1 tuh junior researcher, yang batch 2 junior researcher and konsultan, sama aja sebenarnya. Iya. Cuma ngelanjutin divisi. Jadi aku tuh magangnya di batch 1 tetap sama di batch 2 gitu loh, ngerti nggak? Kayak ngelanjutin gitu. Tapi masih ada tetap proses seleksinya, jadi kayak presentasi dan lain sebagainya. Teman aku yang di batch 1 itu di perusahaan yang sama, terus pengen lagi daftar ke batch 2 perusahaan yang sama, ada kok yang nggak diterima gitu. Jadi tergantung performa juga, yang kemarin tuh kayak gimana, terus presentasi yang sekarang tuh idenya bagus apa enggak gitu. Berarti dari batch, kalau misalnya kalian nanti batch 2 lolos mau ke batch 3 di perusahaan yang sama itu belum tentu lulus. Bisa daftar belum tentu lulus karena mengikuti seleksi sama dengan orang-orang yang baru mau masuk juga gitu ya. Mereka juga wow gitu. Oh ya, tadi Kak posisinya apa terus ngapain? Junior researcher. Nah, jadi gambaran ya teman-teman untuk posisi researcher itu kurang lebih kayak gimana kalau di startup.
Iya. Tapi ya nggak tahu juga di tempat lain, tapi Tempat kayaknya lain sama tapi ya. hampir sama. Hampir Intinya sama. tuh researchnya tuh yang kuantitatif kualitatif gitu. Ada yang campuran, ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi projectnya tuh ada yang pengembangan internal, kayak kalau di Travel System mau ngembangin e-commerce kayak gitu. Nah kita nge-research pasarnya seberapa kuat, seberapa potensialnya. Jadi risetnya itu terhadap project ya? Iya, Apakah juga buat terhadap- jurnal gitu nggak kak? Kayak misalnya Oh, kalau ini kan aku magangnya lebih ke praktis kerja gitu ya. Kalau untuk akademis kayak bikin jurnal gitu, nggak? jurnal enggak. Oh, berarti riset terhadap misalnya mau buat project apa, dia riset Iya, gimana internal, masyarakatnya itu dan segala internal. macam. Kalau eksternal tuh kayak sorry. Oh, ini main blowing sih kak. Soalnya Kalau- saya kira buat Enggak Saya buat Kak. tulisan Kalau ilmiah buat gitu jurnal loh. saya lama-lama makanya kayak Butin. Oh, maaf guys. tidak ada yang kita sponsori di sini. Iya lagi. Kok suaraku jadi bu? Ih. Nah, Ya. terus kalau yang eksternal itu kayak klien biasanya. Misalnya kalau klien tuh sesama bisnis to bisnis. Misalnya yang ini dia tuh kayak Pagoda atau apa yang penyedia hotel itu? Agoda. Agoda. Nah, Agoda tuh butuh nih dia kayak klien untuk nge-research hotel-hotel di Jogja yang sustainable. Nah, itu bisa pakai travel system kayak gitu. Wow. Terus government, Oh gitu ya, skema pemerintah daerah. researcher dalam Iya, bisnis karena tuh. emang research yang terapan gitu, bukan research yang akademis untuk diunggah ke Oh, menarik dong Sinta berarti. gitu. Berarti menarik ya kak risetnya. Iya. Riset itu lebih kepada Research pasar terapan gitu, Kak. pasar, kesiapan pasarnya. Hmm. Gitu sih, Kak. Oke, mau istirahat dulu atau lanjut kak? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, ini sesinya agak banyak The dipertanyakan dan night is penting, yaitu adalah sesi seleksinya kak. Pertama jelasin dulu mungkin tahapnya deh kak. Tahapan-tahapan seleksinya gimana? Tahap seleksinya pertama buka platform Kampus Merdeka, terus habis itu upload CV atau Oh upload bentar, waktunya biasanya kapan kak? waktu. Aduh, kamu tuh nggak ngomong. Waktu bukanya. Waktunya. Kalau kemarin dia tuh awal Saya lupa, guys. ini nggak sih misalnya semester genap Ya, awal semester mau genap, gitu ya. Karena mereka juga Awal-awal mempersiapkan si mahasiswa ini gitu kan, kerjanya based on mahasiswa kan, karena mengikuti kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya buka itu di Awal semester. kayaknya di akhir Akhir semester nggak akhir Oh, semester akhir sebelum semester. itu gitu. Iya. Jadi Kayak misalnya sebelum kamu semua mau orang magang masuk gitu. ya misalnya kamu magang di semester 6. Nah akhir semester 5 itu biasanya buka. Iya, kayak gitulah. Karena dia seleksi dulu, nanti semester 6 kamu ikut gitu. Gimana kak tahapnya tadi? Mohon maaf ya, saya ini kayaknya kebanyakan motong, jangan ada yang julid karena memang saya sadari itu. Lanjut. Sadari. Syukuri dirimu indah. Sempurna. Oh ya, lanjut. Jadi ke platform Kampus Merdekanya, terus upload CV, upload kayak sertifikat pendukung. Terus ada sekarang tuh additional dokumen. Nah, itu bisa dimasukin portofolio kalau kalian punya portofolio. Berarti tahapan pertama guys, itu kalian harus ngisi biodata dulu ya. Iya, dan pokoknya jangan lupa. melengkapi di platform Kampus Merdeka itu sebelum apply. Apa tuh kak biodatanya? Coba, apa aja yang perlu di-upload sehingga kita bisa prepare dari sekarang? CV, kan tadi saya udah bilang, Kak. Oh ya CV ya kak. Ya, Kak, CV, sertifikat. Sertifikat itu kalau nggak salah ada maksimalnya, tapi apakah kita boleh? Ada 5 maksimal. Oh iya. Tapi yang sesuai yang kamu masukin di CV. Jangan tiba-tiba sertifikat AP nggak ada di CV kamu masukin, itu kayak nggak relevan gitu. Kalau portofolio kalau ada boleh, bagus banget. Terutama anak-anak yang digital gitu kan biasanya butuh portofolio kan untuk Bisa lihat gitu ya. karyanya kayak gimana. Kalau anak-anak research juga bisa upload screenshotan jurnalnya mungkin atau artikelnya mungkin. Dan kalau nggak jurnal juga nggak apa-apa, tugas kuliah kalian yang relevan gitu, nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah yang muluk-muluk kayak harus jurnal Sinta berapa, enggak. Kalau ada boleh ya. Kalau ada boleh, kalau enggak nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri kalian gitu sampai stres. Soalnya nggak stres Nah, tips gitu. sekarang tips CV deh kak. Tips tadi kan CV. Tips buat CV ini kan kayaknya problematik ya. Oh, oke. Suka Kalau bingung aku gitu. mungkin itu ya ATS ya, kan kamu juga ATS friend Iya. gitu. Nah, Dan ada yaudah. website ya yang bisa kita coba. Axel. Atau Hmm. Kinobi juga. Ya itu. Kinobi bukan ya? Kinobi namanya. Ya itulah pokoknya. Boleh banyak lah. Tinggal isi gitu. Tinggal cari di ini. Cari di YouTube
apa sih website buat ATS friendly itu ada? ATS, pokoknya ATS itu bisa sih dipakai, karena kalau nggak ATS mungkin perusahaan-perusahaan besar kan yang applicants-nya sampai 10.000 nggak mungkin ya dibacain satu-satu. Nah mereka pakai mesin, nah mesinnya namanya ATS ya nggak sih? Iya benar. Itu pokoknya jadi mereka pakai mesin, dan cara menaklukkan ATS friendly CV itu juga kalian bisa Nonton searching di YouTube. Itu kayak pakai apa namanya? Kata-kata kunci yang Keyword. apa namanya? Analyzing, participating, apa lagi? Conducting gitu. Pokoknya yang apa namanya? Menunjukkan kalau kamu tuh berhasil di suatu proyek tertentu. Proyek kuliah juga nggak apa-apa, kamu kerja kelompok gitu, kamu rangkai kata-kata yang kayak conducting my member with ini, Teamwork, dengan capability, nilai bla 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 bla. dengan nilai akhir A gitu juga bisa, nggak usah yang ribet-ribet say. Dan harus inline sama posisi ya. Isi dari CV itu kayak kalau misalnya kalian daftar posisi researcher itu utamakan poin-poin pekerjaan kalian itu yang relate sama researcher itu. Kalau kamu video editing berarti yang kamu pernah video editing gitu, jangan tiba-tiba kamu bikin makalah dimasukin gitu. Bisa sih sebenarnya, cuma Nah, yang relate. Aku juga kemarin kan sempat search kan gimana sih tips buat CV yang bagus itu. Gimana cara kita tuh mau merelatekan poin-poin pekerjaan kita sama posisi yang main kita daftar. Nah, teman-teman tadi kan ingat kan, kalian buka posisi di website Kampus Merdeka itu. Terus biasanya di posisi itu ada penjelasan apa yang bakal kalian lakuin. Misalnya kayak researcher, yang kalian bakal lakuin adalah meriset pasar, terus menghubungkan kehendak klien, misalnya gitu. Nah, dari itu kalian pakai kata-katanya tuh, ya, ini kata-kata tips yang kuncinya bagus itu, banget sih. kalian pakai di CV kalian. Kalian. Jadi kayaknya bisa nyambung aja nggak sih Nyambung, sama karena deskripsi jobnya di kampus Merdeka kan ada tuh deskripsi jobnya. Nah, di sedikit parafrase gitu loh, dimasukin ke CV kalian. Itu sih. Tapi harus yang real ya guys, yang karena nanti ada tahap wawancara ya kak. Oke lanjut, kan itu berkas tadi udah nih. Sekarang tahap Berkas. selanjutnya Setelah kita daftar berkas nih oke, misalnya kan. Kan misalnya dari 10.000 nih, yang banyak tuh Shopee yang batch 1. Boleh kan ya sebut merek? Boleh. Shopee. Shopee. Maaf. Sama ini yang dilamar kakaknya ini sebelah. Ayo apa? Nara? Sih. Itu banyak sekali guys, yang diambil cuma 10. Cuma 20 Tapi dari batch 2 nggak ada 10.000 ya? gitu kayaknya. Batch Batch 2 2 itu nggak ada Shopee, nggak ada narasi. Shopee juga nggak ada. Nggak ada. Ada tahu Shopee. Ada. Oh, ada. Dari Mbak Shopee. Dari BI Kayaknya Shopee ada. Food. BI Shopee Food di belakang. Kayaknya kamu apply ya Shopee? Enggak. Oh, enggak. Tapi kayaknya pernah lihat dari Shopee. Oh, pernah lihat. Gitu guys. Jadi tahap seleksi berkas ya tadi dari 10.000 ke 500 gitu mungkin. Wow, 10.500 ya. Wah, Nah, itu kan 9.500 tuh. applicants-nya yang dibuang itu kan banyak banget, 9.000 sekian. Nah, itu kan pakai ATS. Jadi 500 itu benar-benar yang menurut mesin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Setelah itu 500 orang ini mungkin diseleksi lagi dan lain sebagainya, atau langsung diwawancarai juga bisa. Nah, tipsnya adalah rajin-rajin cek email karena Iya, itu penting banget. Karena Email misalnya yang waktunya digunakan habis. untuk mendaftar Kampus Merdeka. Iya, benar-benar harus sama emailnya. Kalau kamu pakai Gmail, ya berarti kamu pakai Gmail. Kalau kamu pakai yang visip itu ya, email kampus. Iya, email kampus. Nah, kamu bukanya email kampus, jangan pakai email pribadi. Kamu nungguin sampai bulan purnama tiada, nggak bakalan ada karena masuknya ke email kampus begitu. Dan biasanya tahap selanjutnya dari seleksi berkas itu cuma beberapa hari nggak sih? Misalnya di email hari ini, dari penerimaan email itu 3 hari ke depan seleksinya gitu, misalnya kayak ya panjang ada tes-tes pendeknya gitu kan. gitulah. Jadi kayak harus rajin banget, abis kalian daftar tuh harus rajin banget ngecek email sih. Oh iya, berarti tadi berkas, seleksi berkas. Yang kedua biasanya seleksi ini. Apa sih yang ngerjain soal-soal itu? TPA, TPS gitu loh. Tapi Ada nggak kayak gitu semua ya? perusahaan ya. Tapi ada, aku pernah kok seleksi Studi gitu. kasus juga nggak sih biasanya studi kasus? Nah gitu. itu nanti kalau udah selesai TPA, TPS biasanya Oh my God, studi kasus. Selesai studi kasus, dilihat studi kasusnya bagus gitu, wawancara gitu sih. Wawancara bagus,
dipanggil gitu. Dipanggil buat jadi magang, tapi ada juga yang nolak, banyak yang nolak karena mereka dipanggil di perusahaan lain gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak yang UI UGM gitu ya, Ca, boleh sebut merek nggak nih? boleh. Boleh. Itu banyaknya banyak gitu loh, karena kan top rank university in Indonesia. So mereka banyak dipanggil, kayak satu orang bisa sampai 3 perusahaan, 5, dan ngetop gitu kayak Tokped, lalalala gitu, narasi dan lain-lain. Dan mereka sangat privilege banget bisa milih 5 option yang tinggal mereka pilih gitu. Gitu sih. Betul. Terus udah sih Kak. Oh udah Kak. Udah kan, tadi kan udah ini. Sekarang kita ke jawab pertanyaan yang di Oh Instagram. iya. Ada sekitar Maaf ya guys, 7.700. lompat-lompat ini emang ibu. Udah pakai ini tetap lompat-lompat ya udah. Kita mah memang orangnya abstrak ya. Ada 7.877.374.500 pertanyaan. Ini Kak, ini. Pertanyaan selanjutnya. Magang itu nanti kita ngapain aja sih Kak di sananya? Tadi udah Udah dijawab. Langsung ke menit berapa? Langsung ke menit. Tit. Ya, Tapi makanya coba bekerja. di reminder dikit aja Kak. Oh ya, Ngapain ajanya secara singkat. spesifik ya yang di travelism aku. Mm-mm. Aku itu mostly ngerjain proyek gitu, kayak si travel system ini dapat proyek dari luar, kita kerjain. Travel system ini mau bikin proyek sendiri, kita kerjain gitu, kayak proposal intinya kayak gitu. Karena researcher kan intinya proposal sama presentasi gitu. Tapi ada juga kok lapangan-lapangan, tapi nanti akhirnya bentuknya ya laporan. Berarti kalau penelitian lapangan, kayak pernah tuh aku di pengembangan ini sepeda wisata by Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Nah itu kita menelusuri jalur-jalur sepeda wisata gitu pakai motor gitu. Wow. Terus nanti hasilnya Wow. laporan kayak gitu. Gitu sih. Mati Kak. Oke, kurang lebih gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke kayaknya basic Perusahaannya perusahaan. sama posisi. sama posisi. Terus yang selanjutnya sebutan seleksi wawancaranya. Nah, ini menarik sih. Kak, biasanya apa sih yang ditanyain pas di wawancara? Nah aku wawancara itu tuh Kakak udah wawancara, sampai tetap wawancara apa? Udah perusahaan apa aja? aku lupa ya. Tapi banyak ya? Udah. Enggak banyak. Maksudnya ada. Ada. Tapi lupa juga Tapi pertanyaannya. lupa. Tapi intinya kalau yang di batch 1 tuh sampai wawancara yang sampai lolos ya yang travel system. Wawancara itu nggak wawancara yang bagaimana banget gitu, kayak apa sih motivasi kamu gitu, nggak terlalu sih menurutku. Wawancaranya tuh lebih ke ini PPT, jadi kita nyediain ide buat travel system kayak gitu. Oh, terus nanti Kayak studi kasus sih, tapi terus dipresentasikan selama 5 menit, terus ditanya-tanya dikit kayak nanya kamu personal. siap kan gitu. Iya, nanya personal juga nggak, Kak? Personal juga gitu, kayak Apa contohnya? ya, tapi lebih ke teknis ya, bukan kayak menurut kamu ini kelemahannya seperti apa gitu, enggak. Itu pertanyaannya HR banget sih biasanya bukan di usernya tapi di HR-nya wawancara. Jadi wawancara ada 2 loh, kayak HR sama usernya gitu. Terus pokoknya gitu ya. Dan intinya pede aja nggak sih kalau wawancara tuh? Kalau Aduh, suruh banyak nyamuk presentasi ya, Kak. enggak. Kalau suruh presentasi ide ya berarti kamu bikin nya yang mateng gitu biar kamu pede gitu. Oke. Oh iya, banyak nyamuk Kak. Aduh. Sumpah. Surat terbuka untuk pihak kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan sangat berbaik hati kami ingatkan kembali Bapak Ibu semuanya bahwa di sini penuh nyamuk Bapak Ibu. Ya nggak tahu apa ya, fogging gitu. Iya. Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang kajian sore hari seperti ini, kajian malam hari, bahkan anak-anak BEM gitu pada rapat, kasihan DB gitu Ibu. Jadi Ini mungkin BTW bisa. di Kafetaria Muda Mendunia. Udah nggak ada nggak sih? Udah nggak ada guys. Terus selanjutnya kan belum apa sih? Magangnya online apa offline sih Kak? Dan itu syaratnya apa aja? Hybrid magangnya. Sekarang tuh batch 2 dibedain, ada yang hybrid, ada yang online full. Hybrid tuh online offline, online ya online gitu. Gajinya beda. Menarik, interestingly menarik. Itu dikasih taunya pas daftar atau pas udah lulus Kak? Karena saya ada orang dalam, jadi sebelum daftar tuh saya tahu kalau yang online tuh gajinya
Mau mungkin tahu dia online sama enggak? ada tulisannya nanti Platform Merdeka online gitu, kayak full Oh. online, hybrid gitu, offline. Jadi kalau mau duitnya gede di hybrid ya. Kalau batch 1 kemarin ngitungnya bukan dari offline online-nya tapi dari perusahaannya. Kalau perusahaannya bergerak di teknologi itu semakin gede angka dapat uangnya per bulan. Kalau sekarang sama. Kalau sekarang pakai online dan hybrid gitu. Terus semuanya sama. Kalau hybrid ada syarat-syarat kayak swab gitu. Oh, itu lebih agak repot ya kalau hybrid, karena kan pasti mereka butuh orang-orangnya tuh ke sini gitu atau ke Tempatnya. sana gitu, ke tempatnya. Nah, itu pasti kan ada tiket Itu apa dibayarin namanya? nggak? Reimburse, tapi reimburse sistemnya. Kalau Bukan dibayarin. Iya, dibayarin sih ya. Reimburse tuh nanti kita bayar dulu, baru diganti. Baru. Nanti tiket pesawat dibayarin ya kalau misalnya kita Dibayarin. Kereta. lanjut. Nih. Terus program yang ada di kampus Merdeka itu kan banyak. Kenapa kakak lebih milih magang Merdeka? Kenapa? Baca Kenapa sih? Kenapa ketawa? Iya, Nggak, magangnya pedes apa? banget. Program yang ada di kampus Merdeka itu kan banyak, KNPA, kakak lebih Capek banget. Kenapa kakak lebih milih magang dari HR Awidan? Terima kasih kakak HR Awidan. Kenapa milih magang ya? Kalau milih ISMA itu kemarin saya tidak tersosialisasi dengan baik, Kak. Jujur saja. Sebenarnya bukan karena milih ya, kalau bisa mah kita daftar semua ya. Iya, nggak tapi sih? karena kesempatannya jangan maruk guys jadi orang. Loh, Iya juga, siapa yang karena- maruk? Karena harus milih satu ya. Pilih salah satu. Kalau lolos ISMA ya udah ISMA, magangnya nggak baik kampus Merdeka. Magang lain mungkin bisa, tapi nggak baik kampus Merdeka. Soalnya kalau di platform itu kamu ambil kegiatan satu itu keblokir kegiatan yang lainnya gitu. Gitu nggak bisa. Jadi intinya tentukan dulu prioritas kalian tuh ikut program yang mana. Mau student exchange kah? Di dalam itu baru magang kah? Gitu. baru daftar. Kalau udah lulus satu ya udah. Mm-mm. Terus kan belum ada pengalaman magang. Nah, pertamanya kita diajarin dulu nggak Kak? Nah, Apa itu gimana? tadi berkaitan berarti sama perusahaan yang didaftar. Kadang ada mungkin perusahaan yang ya itu kan result oriented gitu loh. Jadi sama pemagangnya tuh kayak udah diajarin juga nggak bisa gitu kan misalnya. Padahal ini harus ada target harian yang dikejar. Nah, itu mungkin kalau perusahaan-perusahaan seperti itu ya mohon maklum kalian harus lebih Mandiri. apa sih namanya menggenjot gitu loh, menggenjot kalian punya skill untuk fast pace-nya sama gitu sama mereka pemagang atau bahkan karyawannya gitu. Kalau yang perusahaan-perusahaan yang dia tuh kayak pelan, bukan yang result oriented banget, dia pasti ngajarin banget sih. Terutama perusahaan-perusahaan yang dia tuh dari kayak akademisi gitu loh, biasanya lebih nggak result oriented. Sebenarnya ada juga orientasi nggak sih? Selalu ada kayak Oh iya orientasi. bener, orientasi. Masa orientasi kalau travel season 3 minggu ya. 3 minggu 1 bulanan lah. Ya itu nanti teman-teman bakal belajar kok gimana profesional, gimana tentang perusahaannya dan tentang workload-nya. Menyamakan persepsi gitu loh dari sama karyawan sama pemagangnya. Takutnya kan karyawannya nanti minta apa, pemagangnya yang ngangoh gitu kan nggak boleh. Terus ini last question sebenarnya udah dibahas tadi. Benefit ikut magang kampus Merdeka Kak. Tadi kan udah kita jawab ya. Tanya lagi. Siapa sih nih yang tanya? Kan emang ini tuh Maaf ya. tadi tanpa lihat ini guys buatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya masih ada tambahan jawaban, boleh. Kalau enggak, berarti udah jawabannya yang tadi. Kira-kira ada lagi nggak benefit yang tadi belum disebutkan? Soft skill sih. Soft skill itu terbantu banget loh. Kayak apa ya? Public speaking. Terus handle with orang pemerintah, ya kan? Orang pemerintah tuh mohon maaf kadang ada yang apa sih? Apa namanya? Terlalu birokratif gitu kan, ngerti gak sih? Ya gitu. Nah, Sebenarnya belajar buat ini ya. Tahu kayak Profesional tadi kan. itu sih. Gitu. Gitu. Yeay. Yeay. Aduh, ini udah nyamuk kan banyak banget guys. Semoga kalian nonton, semoga abis ini bisa dimonetisasi. Biar kita semangat buat ininya. Dan next
kalau ada yang masih mau dibicarakan dari kita berdua, boleh banget. Sebenarnya rencananya kita mau buat ini nggak sih? Tau nggak? Mau ngajakin kalian buat kayak 100.000 keliling Jogja sehari gitu. Tapi beneran kayak 100.000 emang cukup. cukup, kita harus cukupin. Itu view yang bakal bisa naik loh biasanya orang-orang kayak gitu. Yuk bisa yuk. Ini nanti jadi Makanya pemasukan. ganti Geisha. Sekali. Jadi habis makan balik. Pulang ya. Langsung pulang. 1.000 aja nggak cukup. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa di Q&A selanjutnya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lain, kalian tinggal komen ya. Tinggalkan komen kayak mau nanya resep Oh sebelumnya. iya, kalau gitu. mau nanya magang-magang lagi juga ada kok, cutting-cutting atau batch pertama tuh banyak ya di setiap program studi. Iya, tinggal tanya aja. Dan iya benar sih, kayak jangan takut untuk bertanya ke orang. Kalau orangnya baik, ya baik. Kalau enggak, ya udah. Cari yang lain. Kalau enggak tendang. enggak ada yang enggak, menendang blok. di sini, ada yang menampuk. Oke guys, thank you for watching 45 menit. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nah, masuk dong terakhir. Beneran? Iya. Ini yang bakalan ngisi vlog selanjutnya. Astagfirullah. Yeay! Dadah. Mau ada yang diomong kah? Hah? Hah? Iya ada. Oh. boleh. Kamera shy. Dadah guys. Selep gitu loh. Selep gitunya. Selamat.